Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, M. Arisa Kayu Sendra, dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pemasaran. Kita akan membahas kembali bagaimana caranya untuk bisa menggunakan Excel, baik itu apakah 2010, 13 maupun 16, untuk dapat menganalisis data pemasaran. Langsung saja kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya terkait dengan bagaimana menggunakan beberapa fungsi-fungsi dari Excel untuk bisa menganalisis data pemasaran. Baik, rekan-rekan semuanya, coba rekan-rekan lihat ya. Di sini ada data ya, di sini ada data. Silakan diketik di lembar kerja masing-masing Excel kalian gitu. Di sini ada bulan, penjualan, target, selisih. Jadi saya membuat data ini, kita analisis data kecil dulu gitu kan ya. Tujuan saya membuat data ini adalah untuk analoginya seperti ini. Jadi di sini adalah bulan penjualan, bulan operasi penjualan atau kegiatan pemasaran gitu kan, Januari sampai dengan Desember. Kemudian ada penjualan, di sini ada target. Karena biasanya memang setiap kali penjualan pasti ada target. Nanti apakah target ini dapat dipenuhi oleh penjualan atau tidak. Misalkan di sini targetnya 1.600.000, ternyata penjualannya hanya 1.538.000. Nah, selisih ini adalah bagaimana berapakah selisih penjualan dibandingkan dengan target. Kalau misalnya dia 1.600.000, berarti kan dia kurang berapa nih? Kurang sekitar ya 60.000 lah ya, 60-an ribu penjualan seperti itu. Nah, caranya gimana untuk mengisi data selisih ini? Tinggal rekan-rekan semuanya masuk ke fungsi pembuatan formula perhitungan. Setiap kali kita membuat formula perhitungan, pasti kita mulai dari sama dengan dulu. Nah, sama dengan seperti ini. Oke, baru kemudian nanti kita gunakan, karena ini berusaha untuk membandingkan antara penjualan sama untuk berapa selisih, untuk mengetahui selisih, berarti kan ya kita kan berarti nanti penjualan dikurangi target. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, rekan-rekan semua nanti bisa gitu kan ya, satu persatu buat seperti ini gitu kan ya, tapi ini menghabiskan waktu gitu kan ya. Saya sih tinggal buat seperti ini saja, saat gitu kan ya, tinggal ditarik begitu saja. Nah, kalau misalnya sudah ini, berarti data kita sudah lengkap di sini. Data kita sudah lengkap. Ini adalah data yang harus kalian ketikkan, harus kalian buat gitu kan ya. Oh ya, fungsi-fungsi apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk untuk bisa menganalisis data pemasaran gitu kan ya. Ini kan saya coba tunjukkan gitu kan ya. Kadang kita juga perlu juga memasukkan gambar gitu kan ya. Kalau masukin gambar lewat sini ya, pictures misalnya. Oh, kita cuma cari picture apa saja yang kita masukkan, boleh. Misalkan picture ini dia. Ini dia. Ini bisa masuk dia gitu kan ya. Pictures gitu kan. Nah, terus pictures ini bisa di ini kan ada background nih. Ini kan ada gambar orang ya. Ini ada backgroundnya gitu kan ya. Nah, ini bisa kita hilangkan backgroundnya. Caranya gimana rekan-rekan? Tinggal gini saja, kita klik saja gitu kan ya, kita klik saja gambarnya, klik gitu kan ya. Jadi di dalam Excel ini ada fungsi untuk modifikasi atau manipulasi gambar. Caranya adalah tinggal klik gambarnya, nanti akan muncul suatu tab baru namanya Picture Tools. Nah, di sini ada format. Nanti tinggal rekan-rekan semuanya mau dirubah seperti apa, dipercantik, diperbaiki, diperbagus gambarnya, bisa di dalam di dalam Excel ini gitu kan. Nah, sekarang kita berusaha untuk remove atau menghilangkan backgroundnya. Caranya gimana tadi? Remove background saja. Klik saja, masuk ke tab format, kemudian remove background. Nah, nanti kita seleksi saja bagian mana yang ingin kita ambil gitu kan ya. Nah, ini dia, ini ya, saya pengen ngambil bagian sini nih. Oke, kalau misalnya sudah, nanti langsung keep change. Nah, ini sudah dia gitu kan ya. Oke, ini salah satu salah satu fungsi di dalam Excel gitu kan. Kita juga bisa insert untuk objek-objek ya, bentuk-bentuk gambar ini ada di sini gitu kan ya.
kita juga bisa kita juga bisa pakai smart art. Nah, ini dia smart art ya. Klik saja smart art. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada berbagai macam grafik-grafik yang bisa kita gunakan untuk melengkapi data kita. Kita kan ya, mulai ada yang bentuknya hierarki struktur organisasi. Nah, ini dia. Ini ada juga nih. Oke, kita coba lah struktur organisasi. Misalkan kita tulis di sini direktur, gitu kan ya. Direktur. Di sini ada wakil direktur 1. Nah, di sini ada wakil direktur 2. Nah, nanti ada manajer A, manajer B, ini manajer C. Nah, serah rekan-rekan mau menggunakan yang mana gitu kan ya. Ada juga nanti bentuknya kalau kita lihat di sini ada format ada desain. Ini nanti kita lihat di sini berbagai macam layout ya. Ada yang cycle juga ada gitu kan ya. Cycle juga ada dia. Insert smart art. Nah, cycle ya. Sini untuk proses dia. Oke. Nah, misalnya untuk menunjukkan proses, misalkan ya dia proses 1. Proses ya. Silakan nanti rekan-rekan mengeksplorasi kira-kira kalian ingin membuat bentuk gambar yang mana gitu kan, ingin memilih bentuk gambar yang mana. Nah, ini juga bisa stylenya 3 dimensi juga ada seperti itu. Silahkan nanti dieksplor sendiri masing-masing di Excelnya masing-masing gitu kan ya. Nah, kemudian juga kita punya kita juga bisa memasukkan rumus gitu kan ya. Rumus misalkan rumus Gauss ya, rumus Gauss misalnya gitu kan ya. Nggak tahu ini rumus mana ini kan ya, pokoknya kita coba aja lah. Misalkan kita pakai ini nih untuk yang tadi ya, rumus itu kan ya, ada pembagiannya gitu kan ya. Kemudian di sini ada di sini ada akar, misalnya X2 kurangi X3, nanti dibagi 4, 5, 6, 7 gitu kan. Silakan. Ini adalah rumus gitu kan ya. Kita juga bisa memasukkan simbol gitu kan ya, simbol-simbol yang ada bentuknya copyright gitu kan ya. Ada juga beta, kita ada alpha gitu kan ya. Besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nanti kan keluar di sini. Oke. Dia nggak bisa satu ini kan ya. Oke. Nah, ini dia. Saya jadi satu ini kan ya. Oke. Harus masuk ke sini deh ya. Saya ulangi. Ada simbol sama dengan insert gitu kan ya, close, ini kan ya. Simbol juga misalkan ada copyright gitu kan ya, close. Silakan nanti mau digunakan yang mana ini kan ya. Oke, simbol sudah ada. Mana lagi ya? Kita juga bisa di dalam ini ya, di dalam kita bisa ada juga. Nah, ini ada fungsi sparkline gitu kan ya. Ada fungsi sparkline ini sama seperti chart, akan tetapi dia tempatnya ada di satu sel gitu kan ya. Nah, ini rekan-rekan nanti gunanya adalah pada saat rekan-rekan ingin membuat dashboard pemasaran. Nanti kita akan coba explore bagaimana cara menggunakan sparkline secara lebih strategis lagi. Tapi di sini saya akan ingin menunjukkan pada rekan-rekan semuanya beberapa fitur yang baru ini di dalam Excel gitu kan ya. Nah, misalkan di sini kita berusaha untuk memasukkan data, misalkan data namanya tren penjualan gitu kan ya, tren penjualan. Nah, ini nih. Caranya untuk menggunakan sparkline seperti apa? Tinggal masuk ke tadi ya,
tab insert, kemudian cari group sparkline. Nah, nanti kita pilih nih line. Nah, nanti kita mau pilih data yang mana. Nah, kita kebetulan saya mau pakai tren penjualan, saya buat seperti ini nih. Kita klik aja. Oke, nah ini namanya sparkline. Sparkline ini ada 3 bentuknya, gitu kan ya. Ada 3 bentuknya, lihat ya. Ada line, column, sama win and loss. Kita coba apa bedanya masing-masing sparkline ini ya, bentuknya. Sparkline ini bentuknya seperti apa saja. Ini tren penjualan, itu kan ya. Misalkan ini namanya performa penjualan, gitu ya. Ini namanya pencapaian target misalnya gitu tuh. Salah. Oke. Pencapaian target. Nah, kita akan coba lihat masing-masing ini ya, rekan-rekan semuanya ya. Masing-masing sparkline. Kalau yang ini dia yang ini namanya line. Nah, kalau kita akan coba yang column. Ya, masuk tadi ya, tab insert, kemudian masuk ke kolom. Oke, datanya yang mana? Saya masih pakai data penjualan. Oke, klik. Oke, nah ini bentuknya yang kolom. Kalau pencapaian target gimana? Kita bisa menggunakan win and loss. Nah, ini dia sparkline win and loss. Maksudnya sparkline win and loss ini adalah nanti sparkline-nya chart yang akan kita buat bisa menunjukkan mana datanya yang negatif, mana datanya yang netral, mana datanya yang positif. Nah, kelihatannya di sini yang datanya ada negatif atau positifnya itu ada di selisih ini, gitu kan ya. Jadi nanti kita gunakan tab insert ya, sparkline ya, win and loss. Kemudian datanya kita seleksi, nanti akan keluar. Klik. Nah, ini dia. Kalau kita perbesar rekan-rekan semuanya, di sini ada yang warna yang merah ini kan ya, merah biru ini ya. Kalau yang merah ini berarti negatif dia nih, karena dia di bawah. Sedangkan kalau misalnya yang positif yang ini nih, seperti itu. Kalau yang kosong di sini ada yang kosong, ini artinya netral, nol dia di sini. Jadi fungsinya daripada sparkline ini adalah memberikan suatu indikator gambar, indikator chart di dalam satu sel secara sederhana yang memudahkan kita untuk bisa menginterpretasikan data seperti itu. Oke, yang lain lagi apa ya? Ada namanya conditional formatting. Nah, ini dia. Misalkan conditional formatting itu apa? Format kondisional ya. Kita akan memberikan suatu format kepada suatu data kita berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan seperti ini nih, ini penjualan 1,5 tentu saja lebih tinggi daripada 1,4, lebih tinggi dari 1,4, lebih rendah daripada 1,6. Nah, kalau misalnya kita secara kasat mata gitu kan ya, kadang-kadang kita suka selip mana yang tinggi, mana yang rendah gitu kan ya. Nah, kita bisa buat seperti ini nih rekan-rekan. Kita bisa memberikan yang namanya conditional formatting. Tinggal seleksi saja, kemudian masuk ke tab home, group style ya, masuk ke tab home, group style, di conditional formatting, pilih, klik. Nah, nanti kalian rekan-rekan pilih saja mana yang conditional formatting yang mana yang akan kita aplikasikan. Bisa data bar, bisa color scale, icon set. Nanti kita akan banyak bermain nanti ya dengan menggunakan conditional formatting ini di pertemuan kita selanjutnya. Ini contoh saja, saya misalnya menggunakan orang data bar ini. Kemudian ini juga bisa dimasukkan ya, icon set juga kita gabungkan dengan beberapa conditional formatting lainnya. Misalkan kita menggunakan yang bintang ya kan ya. Oke, seperti ini. Jadi dengan adanya conditional formatting ini data kita jadi lebih bisa lebih memiliki makna. Data kita bisa berbicara lebih dibandingkan kalau misalnya hanya direpresentasikan dengan angka gitu kan ya. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, cara menghapus conditional formatting gampang juga, tinggal kita clear rule, selected file seperti ini. Oke, kita buat seperti ini aja dulu lah. Nah, kita masukkan icon setnya, saya gunakan yang ini aja lah.
Oke, ini aja ya. Oke, good. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik shading, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan teknik shading. Teknik shading itu seperti apa? Teknik shading itu kayak gini nih. Kita buat warna gitu kan ya. Ini warnanya biasanya hitam, saya buat gitu kan ya. Di fill color, di tab home fill color, saya buat backgroundnya hitam, tapi supaya kan nggak nampak nih, headernya nggak nampak. Berarti nanti saya buat headernya yang kontras gitu kan ya. Hurufnya kontras jadi putih seperti ini. Nah, kayak gini kan ya. Oke. Oke, ini biar lebih seru gitu kan ya. Ini saya samakan ini kan ya. Ini ada juga ada fungsi copy paste juga yang menarik untuk rekan-rekan gunakan, namanya format painter. Nah, ini dia. Format painter ini seperti ini painter ya. Painter itu kayak kuas gitu kan ya. Jadi kita hanya akan mengcopy formatnya saja, dia tidak akan mengcopy isinya, isi datanya. Kita kalau misalnya kita copy kayak gini kan ya, ini kan ngopi ininya apa namanya sedata-datanya sampai selisih ini kita copy juga. Nah, kalau misalnya pakai format painter, dia hanya mengcopy ini saja, apa namanya, formatnya aja. Nah, lihat hitam aja kan dia kan ya, tidak ada selisihnya. Tujuannya adalah seperti ini, saya tunjukkan gitu kan ya. Nah, ini kan rekan-rekan semua ya, ini masih belum sama ini. Saya pengen nyamain ini, backgroundnya hitam, tulisannya putih gitu kan ya. Tinggal saya gini aja, saya tempatkan mana format yang akan kita copy, tinggal format painter, kemudian kita sapukan di sini. Klik, nah ini kan keluar semua, tanpa harus kita kayak tadi ya, susah-susah lagi. Tinggal kita apa namanya, copy saja. Misalnya ini total, di sini saya buat total, tidak total penjualan, saya buat sum ini kan ya, sama semuanya. Oke, ya tinggal saya buat kayak gini saja. Tinggal saya format painter saja. Lihat ya, tab home format painter, klik. Nah, dia seperti ini. Oh, ini saya buat supaya ada komanya, dia ada koma ini ya, klik. Nah, seperti ini. Oke, saya besarin juga nih, saya bold, saya buat besar. Oke, good. Tapi ini biasanya kan ini belum ada judulnya ya, biasanya saya buat judul gitu kan ya. Kalau judul biasanya ada ini juga, ada logo perusahaan. Coba kita praktekkan tadi ya, bagaimana kita menginsert dan menghilangkan background gitu kan ya. Misalkan di sini saya masukkan pictures istana ya kan ya, istana. Oke, insert picture ini kan ya. Saya akan menseleksi istana ini saja, hutannya, langitnya akan saya hilangkan. Berarti ini tinggal tadi ya, seperti tadi ya, kita menghilangkan background ya, tinggal kita remove background, klik ya. Mana ini ya, sudah terseleksi dia istananya. Oke, istananya sudah terseleksi, tinggal kita keep change. Oke, gini nih, coba lihat teman-teman semuanya, walaupun istananya kita apa namanya, kita seleksi, tapi di sini ada kelebihan-kelebihan. Nah, ini biasanya sangat mengganggu kita untuk menempatkan. Nah, ini nggak bisa ketempatan ini nih. Kenapa? Karena ada pinggir-pinggirnya ini dia nih. Lihat pinggir-pinggirnya ada sisa space-nya. Jadi biasanya saya hilangkan. Cara menghilangkan gimana? Pakai cropping. Nah, tinggal kita klik saja gambarnya ya. Klik saja gambarnya, lihat di sini di group size ya, di group size, di format group size ya. Tinggal kita crop aja, klik crop. Nah, kita sesuaikan mana yang akan kita pilih, misalkan ya hanya ini saja deh ya, hanya ini saja nih. Nah, hanya ini saja nih. Oke, terus habis itu kita biar rapi gitu kan ya, jangan terlalu tinggi juga biar enak untuk penempatannya. Nah, sudah klik. Nah, lihat ya, space-nya kan jadi lebih ini ya, apa namanya, jadi lebih kecil gitu kan ya, lebih rapat gitu kan. Jadi kalau misalnya ingin kita tempatkan, bisa dia di sini. Saya tambah insert. Oke, seperti ini nih. Tapi biasanya saya buat jadi hitam putih gitu kan ya. Bisa kita buat hitam putih ini ya. Caranya gini nih, rekan-rekan. Tinggal kita klik aja sama tadi ya. Nah, kita klik saja gambarnya, masuk ke format. Nah, nanti kita cari nih correction. Oh, bukan, color. Oh, ini ada hitam putih nih. Klik hitam putih.
Nah, jadi kasih artistic efeknya. Oh, hitam putih yang seperti ini bisa, seperti ini bisa, ini kan ya. Oh, ini hitam bener ini kan ya. Oke, tinggal pilih aja sebenarnya. Nanti kita sudah selesai seperti ini, tinggal kita tempatkan. Nah, kalau sudah ditempatkan seperti ini, ya rekan-rekan, tinggal kita kasih nama datanya nih apa. Nama datanya misalkan data penjualan PT Cahaya Abadi misalnya. Tinggal kita masukin tab insert. Nah, di bagian teks ini ya, nanti tinggal kita klik aja teksnya, text box. Nah, kita tulis nanti apa, data penjualan PT Cahaya Abadi Bandar Lampung. Nah, namanya let's say dia tahun ya, Lampung ya, tahun 2020. Nah, saya tempatkan di sini nih. Oke, saya besarkan teman-teman semuanya ya, saya besarkan di tab home ukuran ininya. Oke, gini nih. Saya tambahkan lagi teksnya untuk alamat ya, alamat kantor misalkan Jalan ZA Pagar Alam nomor 73 Bandar Lampung, telepon 0721 3456, fax 0721 3457 kan ya, email cahaya@gmail.com. Bold ya, jadi saya buat bold karena ini adalah alamat. Biasanya saya tidak terlalu besar, saya kecilkan misalkan jadi seperti ini. Habis itu saya italic. Nah, seperti ini nih. Jadi kan kita, oh ya, untuk kadang saya itu tidak terlalu suka rekan-rekan ada garis-garis grid line ini nih ya, namanya garis-garis di dalam lembar kerja. Biasanya saya hilangkan. Gimana cara menghilangkan garis-garisnya? Tinggal saya masuk ke tab view ya, tab view, di sini ada group show. Bisa kita hilang grid line-nya, klik grid line. Sudah jadilah data kita ya, dengan menggunakan beberapa perhitungan sederhana. Nanti rekan-rekan semuanya, teman-teman juga bisa menggunakan, ada banyak sekali fungsi-fungsi dalam Excel ini. Contoh yang lainnya lagi, misalnya ya, saya akan buka data yang lain. Misalkan ada data data pivot ini nih, coba saya copy ya. Ini cara mengcopy file ya rekan-rekan semuanya ya. Pastikan kalian ini, misalkan saya ingin mengcopy semuanya, saya nggak perlu gitu kan yang copy satu gitu kan ya. Untuk copy sama persis gampang gini, tinggal giniin aja rekan-rekan ya. Tinggal klik kanan, misalkan ini semuanya ya kita copy, tinggal klik kanan, move or copy ya. Ini mau mana yang mau di copy ini? Data 2 ya, data 2. Jangan lupa dicentang kereta copy. Kalau nggak dicentang nanti takutnya dia moving gitu kan ya. Moving itu kita memindahkan. Klik centang create copy. Nah, ini kan ada 2 nih saya nih, data pivot sama pertemuan 1 nih. Nah, tinggal kita klik data 2. Mau dipindah, mau ditaruh di mana? Di workbook yang mana? Atau di buku kerja yang mana? Nah, tadi kan kita mau kita pindahkan ke pertemuan 1. Tinggal klik saja pertemuan 1, klik. Kalau misalnya sudah oke. Nah, otomatis nanti yang tadi ini ya, tadi ini kita dapat data 2 yang sudah kita copy tadi. Oke, gitu ya. Nah, ada satu fungsi lagi yang mungkin sangat penting sekali bagi rekan-rekan semuanya untuk bisa digunakan.
yaitu adalah dengan menggunakan pivot. Ini penting, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut untuk menggunakan pivot. Oke, tinggal kita tap insert saja pivot table misalkan ya. Nah, nanti bisa ngolah seperti ini rekan-rekan, misalnya center, year, volume gitu kan ya. Terus habis itu nanti data ini juga bisa kita lengkapi juga dengan namanya slicer gitu kan ya, berdasarkan bulan misalnya. Oke, nah itu bisa bulan gitu tuh, misalnya bulan ya. Kalau misalnya kita lihat di sini nih, kita klik saja Januari, nah dia akan berubah-berubah nih ya. Ini berdasarkan datanya yang ditampilkan berubah sendiri apabila kita mengetikkan bulan dengan menggunakan slicer. Nah, ada juga nanti bentuk slicer yang lain, ada bentuk filter ya, namanya timeline ya, timeline seperti ini, kan berdasarkan hari gitu tuh. Oke, nah ini nih, nanti juga sama, dia juga bisa berubah-berubah. Nah, kita pilih semuanya dari dulu biar datanya seragam. Oke, nah ini juga bisa berubah-berubah ini. Nah, berubah dia kan ya. Nanti kita pilih nih, nanti nih tahun berapa nih, Januari, oh tambah ke sini, tambah ke sini. Jadi ini salah satu fungsi yang cukup powerful untuk bisa menganalisis data. Nanti kita akan belajar gitu kan ya, tapi sementara ini rekan-rekan semuanya mengerjakan yang ini dulu. Oke, sementara itu saja pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman tinggal mengerjakan bentuk analisis datanya, sementara sederhana dulu aja, yang bentuknya seperti ini, buat sama seperti ini, kemudian nanti dikumpulkan di assignment pada penugasan di LMS rekan-rekan semuanya ya. Kita akan ketemu lagi untuk bisa menganalisis data minggu depan dari pertemuan berikutnya. Kita akan belajar bagaimana caranya menganalisis data dari kumpulan data yang besar seperti itu. Baik, saya sudahi pertemuan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di channel dan waktu yang sama bersama saya, M. Ariza Kusendra.